mahdi ila mahdi. Menuntut ilmu itu dari boyan ibu sampai kereta. Tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kita pengen sukses dunia akhirat maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan seperti itu. Wa man arada dunya fa'alayhi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka dengan ilmu. Tapi ingat, ketika menuntut ilmu, hiasi hal tersebut dengan akhlak yang mulia. Jika kita hanya memiliki ilmu saja, maka iblis pun jauh lebih berilmu dibandingkan para malaikat. Iblis itu sombong, maka Allah usir iblis dari syurga. Ketika kita memiliki ilmu, maka hiasi kita dengan akhlak yang baik. Akhlak itu di atas ilmu. Jadi kalau misalkan kita tidak memiliki akhlak, hanya memiliki ilmu saja, maka apa bedanya kita dengan iblis? Banyak orang yang ketika memiliki ilmu, yang baru sedikit dia sombong. Bukan hak kita untuk berispat sombong. Sombong wujud dan itu bukan hak kita sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirkan hatinya. Hari ini kita akan menambah wawasan. Hari ini kita akan menuntut ilmu. Hari ini kita akan menjadi seorang muslimah yang berusaha menjadi seorang muslimah yang sholihah dan berakhlak karimah. Menjadi seorang muslimah yang bermanfaat untuk umat. Hadirkan hatinya bahwa Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Allah lebih dekat daripada umat kita. Hadirkan hatinya. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya dalam hati kita dengan sangat lembut. Allah, Allah, Allah. Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Judul kajian hari ini adalah bukan wanita biasa. Kita akan bahas, kita akan membahas mengenai tentang yang sedang viral kemarin, seorang ibu yang tega membunuh anaknya. Ya Allah, membunuh anaknya karena itu adalah jalan untuk menyelamatkannya, katanya. Apa yang beliau katakan? Kita sudah melihat videonya, semuanya udah lihat? Itu karena dia sepertinya stres ya, depresi gitu. Untuk tidak akan terjadi hal tersebut lagi, itu bagaimana solusinya? Kita akan bahas di dalam kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali mengenai tentang self healing Islaminya. Memang ya, seorang perempuan dan seorang laki-laki itu kita sudah mengetahuinya. Seorang perempuan selalu mengedepankan perasaannya. Jadi apa-apa bawa galau, apa-apa itu pengennya dengerin, apa-apa itu pengennya disayang-sayang, dicium gitu kan. Kalau sama istri ya, mohon maaf nih yang belum nikah, Masya Allah, ada yang belum nikah. Iya, anak itu seperti itu. Kalau anak pribadi, anak pengen seperti itu. Anak pengennya diromantisin, pengennya disayang-sayang, pengennya dimanja-manja. Itu sama istri. Seorang perempuan tuh nalurinya seperti itu. Seorang laki-laki dia tidak, terkadang dia cuek dalam hal itu. Dia mengedepankan logikanya. Jika seorang suami itu belajar mengenai tentang sirah nabawiyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah, pastilah suami itu akan berusaha untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik, agar selalu romantis kepada istrinya. Kita itu kadang apa-apa itu jadi suka aral. Seorang perempuan tuh suka kesal dengan pekerjaan rumahnya kan. Mungkin yang belum nikah belum ngerasain ya, kesel ya. Kadang suka kesel gitu, capek ngurus anak-anak, udah diberesin semuanya, berantakan lagi. Itu memang menguras energi kita. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi hal tersebut supaya kita nggak stres, supaya kita nggak depresi? Semua yang ada di muka bumi ini bersifat duniawi, termasuk suami kita. Dan hal tersebut membuat kita kecewa. Sebagian orang
tentunya sebagian besar tentunya pasti merasakan berbagai kelelahan emosional dalam berbagai bentuk seperti yang sedang viral sekarang dan sudah disebutkan seorang ibu yang membunuh ketiga anaknya. Satu anak meninggal dan ini jangan sampai terjadi lagi. Dan ini harus menguatkan keimanan kita. Dibilang kurang iman ya mungkin karena kurang iman atau karena kurang supportnya dari keluarga. Terkadang orang-orang di sekitar aja nggak support. Kita mungkin sering ketika jadi seorang ibu itu anaknya sakit, ibunya yang disalahkan. Anaknya makan, ibunya yang disalahkan. Apa-apa selalu ibu. Mungkin ini sering dikeluhkan ya, yang Anda selalu lihat di FB, scroll dan banyak keluhan-keluhan para ibu-ibu seperti itu keluhannya. Apa-apa disalahin, apa-apa disalahkan memang. Dan yang harus kita lakukan sekarang minimal dari kita sendiri untuk memperkuat keimanan kita supaya tidak terjadi lagi. Selanjutnya, ya memang beda-beda ya. Itu tentang masalah keluhan ibu, ujiannya. Sedih karena kepergian orang tua itu bisa membuat kita depresi, cemas terhadap masa depan, gagal dalam meraih sesuatu itu membuat kita sedih. Mengalami peristiwa yang kita tidak inginkan itu membuat kita sedih, membuat kita depresi, marah pada kesalahan diri sendiri dan sebagainya. Ia membuat kita depresi. Dan hal tersebut adalah ujian kehidupan. Selama kita hidup di dunia ini, ujian akan selalu ada. Dari kita lahir ke dunia sampai kita meninggal dunia, ujian masih terus ada. Ujian merupakan keniscayaan dalam hidup setiap manusia. Ujian akan selalu melekat kepada diri manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Jika kita benar-benar bersabar, insya Allah Allah tinggikan derajatnya. Tadi sudah disebutkan oleh Allah, kelaparan, ketakutan, kekurangan harta. Ketakutan, kelaparan, khawatir gitu ya, gimana masa depan anak-anaknya, khawatir gimana nih uang, misalkan ini akhir bulan masih jauh. Ketika kita menghadapi ujian yang membuat kita depresi, membuat kita sedih, stres, ada yang sampai bunuh diri, membunuh anak-anaknya. Betulkah itu disebut kurang iman? Betul, memang kurang iman, sehingga membuat mereka kehilangan akal sehat mereka. Banyak yang menuntut ini itu. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika mendapatkan ujian tersebut? Agar tidak terjadi lagi pembunuhan, agar tidak terjadi lagi bunuh diri, apa yang harus kita lakukan? Dengan metode self-healing Islam ini kita akan mencobanya untuk menyembuhkan luka diri kita. Semuanya punya ujian? Punya ya? Semuanya punya masalah? Sama, anak juga punya masalah. Semuanya punya masalah. Di sini tidak ada yang hidup tanpa ujian. Kita hidup di dunia ini dengan masalah. Beberapa kelebihan terapi self-healing untuk mengatasi stres diantaranya: satu, tidak bergantung kepada orang lain. Tadi sudah sebutkan, semua yang ada di muka bumi ini berpotensi membuat kita kecewa. Suami kita membuat kita kecewa, anak-anak, harta kita membuat kita kecewa. Bukan berarti kita harus meninggalkan hal tersebut, tapi kita manage hal tersebut. Kita jangan sampai melalaikan diri kita untuk menjaga
ingat Allah. Jangan sampai, karena syaitan selalu menggoda kita untuk ke jalan yang tidak baik. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita jadikan pelajaran, kita ambil hikmah terhadap ujian yang telah Allah berikan. Seperti apa yang telah terjadi saat ini, ujian yang telah Engkau berikan kepadaku, ini adalah dosa-dosaku ya Allah. Ana bermuhasabah ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ketika ada ujian yang menghadapi kita, kita bermuhasabah. Dosa apakah ini? Doa diri yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, self healing Islami. Self healing sudah tahu apa itu self healing? Mungkin sebagian belum ada ya. Self healing adalah sebuah proses, ini sebenarnya sudah terkenal di dunia psikologi. Self healing adalah sebuah proses penyembuhan dari luka batin. Metode ini biasanya dilakukan saat seseorang sedang menyimpan luka batin yang sangat mengganggu emosinya. Self healing berguna untuk menyelesaikan unfinished business. Unfinished business itu apa sih? Unfinished business ini adalah merupakan sebuah istilah yang sudah cukup terkenal di dalam dunia psikolog. Secara sederhana, unfinished business ini merupakan memori atau emosi yang berhubungan dengan pengalaman masa lalu. Mungkin kita di masa lalu ada sesuatu hal yang membuat kita stres dan terus terngiang-ngiang sampai saat ini. Yang itu membuat kita merasa kayak ya luka batin yang harus kita sembuhkan gitu. Yang juga berakibat pada kelelahan emosi seseorang. Sebagian besar orang tentunya pernah mengalami berbagai kelelahan emosional. Selanjutnya, dalam hal tersebut adalah ujian. Di dalam sebuah hadis dikatakan, jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang dia perbuat, hingga akan ditunaikan pada hari kiamat, hari semacam ini. Jadi Allah tuh pengen ketika kita diberikan ujian oleh Allah, Allah pengen kita berdekat sama Allah. Allah pengen kita bertobat sama Allah. Jangan sampai ketika kita sholat tahajud, qiyam lail, sholat duha, tilawah Al-Quran, berbuat baik kepada semua orang, celetuk dalam hati kita, kayaknya hari ini aku gak berbuat dosa. Itu adalah blocking dari syaitan. Blocking dari syaitan agar kita tidak mau bertobat kepada Allah. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita itu udah berbuat baik apapun segalanya, tapi tetap kita harus bertobat kepada Allah. Jangan sampai kita masuk orang-orang yang tidak mengharapkan rahmat Allah. Karena orang-orang yang tidak mau bertobat kepada Allah adalah orang-orang yang tidak ingin mengharapkan rahmat Allah. Sebagai seorang muslim, tentunya keimanan merupakan basis utama dalam menghadapi sebuah ujian. Kita kembalikan kepada Allah, kita perkuat ketauhidan kita. Sebagaimana disampaikan oleh Hamdani, bahwa daya tahan mental dalam menghadapi problematika atau sebuah masalah kehidupan dipengaruhi oleh kuatnya iman seseorang. Dipengaruhi oleh keimanan kita. Jadi kalau misalkannya ada seseorang ibu yang ketika ada masalah sama suaminya, dilemparkan kepada anaknya, emosinya diluapkan kepada anak, kalau bahasa Sunda ngebalerang ke anaknya. Ketika dia ada emosi kepada suaminya, anaknya yang kena imbas, anaknya yang kena amarah. Waktu itu anak pernah tahun berapa ya? Tahun 2017 kalau tidak salah di Arab. Seorang ibu, ya Allah, anak gak kuat banget lihat video itu ya Allah. Sampai anak nangis gitu ya, sampai kepikiran semalaman gak bisa tidur. Seorang anak sampai disiksanya itu di video sengaja sama dia. Anak ya Allah baik banget, Allahu Akbar. Itu disiksanya luar biasa sih. Karena si ibunya punya masalah dengan suaminya. Allahu Akbar. Ya sengaja seperti itu karena mungkin memang keimanan kita harus berubah. Calon-calon ibu di sini pentingnya, calon-calon ibu di sini banyak ya. Calon-calon ibu di sini penting sekali kita super kuat keimanan kita. Para ibu juga kita sama-sama ya Bu, kita memperkuat keimanan kita untuk bisa lebih tawakal kepada Allah,
menghadapi problematika dalam rumah tangga dengan akal sehat kita, dengan keimanan kita bahwa apapun itu adalah sesuatu yang terbaik dari Allah. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Untuk mengetahui metode self healing Islam yang ampuh dalam menghadapi stres, insya Allah yang akan kita kaji di dalam kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menuliskan 7 tahapan dalam mencapai kesempurnaan ibadah. Tahapan tersebut adalah yang pertama, tahapan ilmu. Yang kedua, tahapan mencapai kesempurnaan ibadah. Tahapan tersebut adalah tahapan ilmu. Tahapan taubat, tahapan awaiq, menghadapi godaan ibadah. Tahapan awarid, tahapan menghadapi rintangan. Selanjutnya tahapan bawaid, pendorong ibadah. Selanjutnya tahapan qawadi, perusak ibadah. Dan terakhir adalah alhamd wa syukur, pujian dan syukur. Kita bahas satu-satu. Satu, tahapan ilmu. Kita butuh ilmu pengetahuan. Makanya sudah Anda sebutkan bahwa kita harus menuntut ilmu selama-lamanya, tidak ada batasnya. Dari goyang ilmu sampai kelemahan. Tuntutlah ilmu yang mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari goyang ilmu sampai kelemahan. Dan menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi ingat, tadi sudah Anda sebutkan juga bahwa adab itu di atas ilmu. Jadi ketika kita menuntut ilmu, hiasi diri kita dengan akhlak karimah, karena itu akan menghalangi keberkahan ilmu kita. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata kepada gurunya Imam Waqi, bertanya kepada gurunya Imam Waqi. Qala Imam Asy-Syafi'i, "Sakautu ila Waqi'in su'ahidi fa arsyadni ila tarkil ma'asi fa akhbarani anna ilman nurun wa nurullahi la yudhi'u as." Wahai guruku, aku bertanya kepadamu tentang jeleknya amalan. Maka gurunya memberikan nasihat, jauhilah segala perbuatan maksiat. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yudhi'u as. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan sampai kepada orang-orang yang bermaksiat. Nurun wa nurullahi la yudhi'u as. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan sampai kepada orang-orang yang bermaksiat. Allah, maksiat banyak sahabat. Berbicara maksiat, bergibah maksiat, berbohong maksiat, mengumpat adalah maksiat. Banyak perbuatan maksiat yang dapat menghalangi keberkahan ilmu kita. Jadi benar adanya ketika kita menuntut ilmu, hiasi diri kita dengan akhlak yang karimah, karena adab itu di atas ilmu. Adab itu di atas ilmu, ya sahabat. Ketika menuntut ilmu, jauhi segala perbuatan maksiat. Ilmu ibadah yang berkaitan dengan sholat, yang berkaitan dengan memperbaiki wudu, taharah, sholat, haji, itu ada yang namanya ilmu fikih. Ilmu itu luas sekali, ilmu fikih. Lalu lanjut pada ilmu tauhid, pengenalan kepada Allah. Allah memiliki sifat wahdaniyah fi zati. Allah satu dalam zatnya, tidak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan suatu apa. Allah tidak sama dengan kita. Apakah Allah itu memiliki mata? Apakah Allah itu memiliki tangan? Apakah Allah itu memiliki kaki? Kita tidak tahu. Allah berbeda dengan makhluknya yang ada di muka bumi ini. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Allah memiliki sifat wahdaniyah fi dzati tadi. Wahdaniyah fi sifati. Allah memiliki sifat wahdaniyah fi sifati. Sifat basar Allah dan sifat basar kita itu beda. Allah Maha melihat. Kita pun sama melihat. Melihatnya kita hanya bisa melihat ruang lingkup ini saja. Tetapi Allah Maha melihatnya Allah, basarnya Allah. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar Allah Maha melihat. Itulah Allah. Itu sifat basarnya Allah. Lalu sifat sama'nya Allah. Kita tidak bisa mendengar isi hati teman-teman, isi hati sahabat kita, isi hati saudara-saudara kita. Tetapi Allah Maha mendengar isi hati setiap hambanya, setiap makhluknya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Itulah sifatnya Allah. Wahdaniyah fi sifatnya, wahdaniyah fil af'ali. Allah satu dalam pekerjaannya. Tidak
tidak ada yang sama seperti kita. Kita bisa mungkin kalau seorang ibu multitasking ya. Misalkan kita bisa sambil megang handphone sambil nyuapin anak gitu kan. Tapi kita satu-satu, tapi Allah bisa barengan gitu, semuanya bisa Allah kerjakan. Itulah Allah wahdan yafil af'ali. Allah satu dalam pekerjaannya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menciptakan langit dan bumi ini kecuali Allah. Kita melihat langit ini, ya Rabb, begitu indah langit ini ya Rabb, begitu indah Tuhan ini ya Allah. Engkau ciptakan ya Allah, Engkau ciptakan alam ini begitu indah ya Allah. Sungguh Engkau lah yang maha segalanya, Engkau lah Rabbku yang selalu memberikan nikmat kepadaku. Kita puji Allah. Itulah ilmu tauhid kita pelajari ilmu tauhid. Jadi ilmu yang paling pertama harus kita pelajari adalah ilmu tauhid sebelum ilmu lainnya untuk memperkuat ketauhidan kita. Selanjutnya ilmu syariat. Ilmu syariat, cara menyembah dan ibadah, gak apa-apa ya, itu adalah salah satu kehendak Allah. Tidak ada yang bisa mencegah dia, karena itu adalah kehendak Allah. Dia lari-lari itu kehendak Allah. Maka kita khusyuk. Kalau khusyuk itu kita akan fokus. Kita khusyuk seperti gini, melenceng sedikit ya. Ketika anak belajar pelatihan khusyuk dalam sholat, misalkan kita sholat di pasar. Di pasar itu kan ramai sekali. Tapi kita fokus terhadap Allah. Kita tidak akan mendengar, bukan tidak akan mendengar, mungkin terdengar. Tapi karena kita tujuannya kepada Allah, maka kita hayati bahwa apapun yang telah terjadi di pasar itu adalah atas kehendak Allah, semuanya kepada Allah. Jadi nggak apa-apa gitu. Itu adalah kehendak Allah. Anak itu bisa berjalan kehendak Allah. Tidak ada satupun daun yang jatuh, melainkan itu adalah telah Allah gerakan. Jadi semuanya khusyuk, alhamdulillah ya. Biarkanlah anak-anak sedang bermain. Insya Allah. Selanjutnya ilmu syariat, cara menyembah dan ibadah pada ibadah apa yang harus kita lakukan. Ini adalah ilmu syariat. Ibadah apa saja yang harus kita lakukan, seperti ibadah-ibadah sholat istikharah, sholat hajat, itu bagaimana caranya gitu kan. Mungkin kalian bisa baca-baca saja untuk sholat istikharah, sholat hajat. Itu ada cara-caranya dan tidak jauh dari sholat-sholat wajib sebenarnya untuk prakteknya. Selanjutnya ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafs itu ada yang mengetahui ilmu tasawuf? Tahu? Nah mungkin lebih terkait tazkiyatun nafs ya. Tazkiyatun nafs itu adalah pembersihan hati kita untuk memahami hati dan amalan-amalannya. Ketika hati kita tidak dengki, tidak iri melihat orang lain mendapatkan sebuah kebahagiaan. Mungkin ada orang yang ketika melihat orang lain bahagia, kita merasa bersedih hati. Ketika melihat orang lain bahagia, kita ingin dari kenikmatan yang orang lain dapat itu dicabut oleh Allah. Nauzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bersyukur terhadap nikmat orang lain, tapi kita juga pengen gitu ya. Kadang ada seperti itu ya. Orang lain mendapatkan sebuah kebahagiaan, tapi akhirnya aku juga pengen. Tapi kita tidak ingin menghilangkan nikmat orang lain tersebut. Itu boleh. Punya cita-cita menjadi orang kaya. Selanjutnya, kedua adalah tahapan tobat. Pada tahapan ini bermakna pula bahwa salahnya ibadah yang dilakukan dan hilangnya pahala bersumber dari ketiadaan ilmu. Maka setelah menyadari hal tersebut, dianjurkan untuk kita bertobat kepada Allah. Dua alasan utama kenapa seorang harus bertobat kepada Allah. Satu, agar mendapatkan pertolongan dari Allah. Seperti yang tadi Anda sebutkan, waktu Anda mendapatkan ujian, ya Allah, ini adalah dosa-dosaku ya Allah. Ini adalah dosa-dosaku ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku. Ada banyak yang benar-benar bertobat kepada Allah waktu itu. Ketika ujian itu sangat bertubi-tubi, ini dosa aku ya Allah. Bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan. Allah berikan kita ujian, kita muhasabah, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ini adalah dosaku ya Allah, ampuni aku. Kita bertobat. Yang kedua, agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah. Kita puji Allah. Kita bilang sebenarnya, ya Allah, aku adalah hamba yang sangat berlumuran dosa ya Allah. Kita menghadap Allah dengan merendahkan diri kita, merendahkan bahwa kita ini bukan
siapa-siapa. Kita adalah makhluk yang hina, kita adalah makhluk yang selalu berbuat kemaksiatan. Kita menghadap kepada Allah. Selanjutnya, yang ketiga adalah tahapan awail. Setelah seorang melewati tahapan taubat, selanjutnya dia akan sadar dan memahami bahwa sekelilingnya masih ada berbagai godaan yang kerap menghampirinya dan memicu kelalaian dalam beribadah kepada Allah. Tadi sudah disebutkan kelalaian apa saja. Kadang anak-anak kita itu, kalau seorang ibu ya, kadang anak-anak kita bikin kesel, itu memancing emosi. Atau ketika kita dicuekin sama suami, kita di rumah malah kita nggak disayang-sayang, atau dianya malah main handphone, main game, kita sedih. Atau kalau untuk contohnya untuk para ABG apa ya? Untuk para ABG, ujiannya udah kerasa belum nih ABG? Udah kerasa belum ya? Udah aja. Kita bikin kesel. Ujian tuh banyak sekali yang kerap menggoda kita. Ini adalah tahapan awal. Kita harus bagaimana ketika kita sudah bertobat kepada Allah, kita sudah memiliki ilmunya, tapi ternyata godaan masih ada. Ini harus bagaimana? Godaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama godaan dari luar, dunia dan manusia. Ya, kita tergoda dengan harta, kita tergoda pengen ini, pengen itu, kita tergoda pengen mobil, kita tergoda pengen rumah impian, rumah yang sangat baik. Sedangkan godaan yang berasal dalam diri berupa syaitan dan hawa nafsu. Ada ketika kita punya amarah, harus bagaimana? Kita cara meluapkannya? Kita sudah tahu ya bahwa ketika kita marah, kita berwudu, ambil wudu. Karena apa? Syaitan itu adalah api, dan kita wudu, maka akan mereduplah amarah tersebut. Kita berwudu, tenangkan diri kita duduk. Jika kita masih ada rasa marah kepada suami atau kepada anak-anak, istighfar bahwa amarah dapat merusak iman, kita duduk. Hayati memang mungkin pengennya bebeladagan gitu ya, bebeladagan kepada anak, bebeladagan kepada suami, tapi kita ingat lagi, ya Allah, dunia ini sementara, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Kita nafsu, jadi kita jadikan Allah sebagai prioritas utama kita, walaupun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu kita, walaupun sebenarnya kita pengen marah, walaupun sebenarnya kita pengen marahin anak-anak kita, pengen marahin siapa yang judin sama kita, pengen marahin siapapun yang membuat kita sedih, tetapi kita ingat Allah tidak suka terhadap hal tersebut. Itulah yang dinamakan dengan memprioritaskan Allah, walaupun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu. Selanjutnya, tahapan awal. Setelah mampu memerangi pikiran, kita mampu mengontrol emosi kita mampu mengontrol keinginan kita mampu mengontrol untuk tidak marah-marah. Seorang akan sadar bahwa masih ada halangan dalam beribadah kepada Allah. Maka perlulah untuk menghadapi rintangan tersebut yang muncul seperti apa? Rezeki, kecemasan, musibah yang tiba-tiba ya Allah, kunaon ini teh aya di wae ujian teh, ya Allah. Ya Rob, karek kamari ya teh si baby teh sakit, aya deui kitu nya, musibah teh ada lagi. Kecemasan, rezeki. Tiba-tiba suami di PHK misalkan, ya Allah. Ada apa ini, ya Allah? Masalah rezeki membuat kita cemas. Ini adalah musibah. Maaf, kita hayati bahwa apapun takdir yang telah Allah berikan, mau itu khairi baik atau syarihi itu buruk, tetap dari Allah. Ketentuan dari Allah. Baik atau buruknya takdir yang telah Allah berikan itu pasti baik untuk kita. Kita hayati, ini adalah ujian yang tiba-tiba akan datang menghampiri kita. Yang kelima adalah tahapan bawa'iz. Dalam melaksanakan ibadah, seseorang menukar pengemudi dan pencegah. Pengemudi atau roja bertujuan untuk semangat ibadah, sedangkan pencegah adalah khauf atau takut kepada Allah. Roja adalah harapan kepada Allah, khauf adalah takut kepada Allah untuk menghindari dosa. Roja berarti harapan mendapatkan pahala Allah, sedangkan khauf rasa takut jika Allah murka pada kita.
bahwa jadikanlah Allah sebagai prioritas utama kita. Walaupun kita dibayang-bayang oleh hawa nafsu, ketika kita mendapat tiba-tiba ujian ada di hadapan kita, musibah yang ada di hadapan kita, kecemasan, rezeki, musibah tiba-tiba saja menimpa kita, kita bermuhasabah adalah ujian dari Allah. Dan kita bermuhasabah, mungkin ini adalah dosa-dosaku ya Allah, dosa-dosaku. Lalu di tahapan bawah ini kita berusaha untuk roja, berharap hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Jangan sampai kita bertawakal kepada selain Allah, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita sedih, yang membuat kita menangis, yang membuat kita depresi, yang membuat kita stres, kehilangan akal sehat kita. Kita roja, berharap kepada Allah, dan khauf, menghindari segala apapun perbuatan yang tidak Allah sukai. Kita merasa takut untuk melakukan sebuah dosa-dosa, karena kita ingin selalu berharap kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Yang keenam adalah tahapan qawadih. Pada tahapan ini Imam Al-Ghazali mengingatkan para pelaku ibadah untuk waspada terhadap sikap ria maupun ujub. Jadi ketika kita sudah bisa berharap kepada Allah, bisa rojak kepada Allah, berharap kepada Allah, yang khauf kepada Allah untuk menjauhi segala perbuatan-perbuatan dosa, maka di sini ada tahapan qawadih. Kita menghindari diri kita untuk tidak ria, kita menghindari diri kita untuk tidak ujub terhadap ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, yang tiba-tiba saja muncul. Mungkin ya Allah, kayaknya hari ini aku gak berbuat dosa gitu ya, hari ini aku udah berbuat baik. Jangan sampai hal itu terjadi, karena syaitan itu selalu saja menggoda manusia untuk tidak taat kepada Allah. Kita bertahajud, kita qiyamul lail, kita tilawah Al-Quran, kita sholat duha, kita berbuat baik kepada semua orang, kita bersedekah. Tiba-tiba ada blocking dari syaitan untuk menghalangi diri kita tidak bertobat kepada Allah. Kita tidak ingin ibadah kita ditolak oleh Allah dengan sikap ria atau ujub, ingin dilihat oleh orang lain, ujub, merasa berbangga diri terhadap ibadah yang telah kita lakukan. Jangan sampai itu terjadi ya sahabat kita. Hari ini kita bersama-sama, walaupun kita sendiri belum sempurna keimanan diri kepada Allah, hari ini kita akan bersama-sama untuk bertakwa kepada Allah, menjadi seorang muslimah yang sholihah dan berakhlakul karimah. Selanjutnya, yang ketujuh adalah tahapan alhamd wa syukur. Pada tahapan ini Imam Al-Ghazali mengajak ahli ibadah untuk memperbanyak syukur, kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Ketika kita mendapatkan sebuah ujian, misalnya rezeki, ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih nikmat yang telah Allah curahkan kepada ya Allah. Hari ini alhamdulillah aku bisa makan. Belum tentu saudara-saudaraku yang ada di Palestina, belum tentu saudara-saudaraku yang ada di Myanmar, belum tentu saudara-saudaraku yang ada di luar sana bisa makan seperti aku ya Allah. Kita hayati ya Allah, terima kasih ya Allah, nikmat yang Allah curahkan kepada aku ya Allah. Kita bersyukur ketika kita mendapatkan sebuah ujian. Orang-orang itu mendapatkan ujiannya dengan nyawa. Di Palestina mereka ujiannya itu dengan nyawa, mempertaruhkan nyawa mereka. Allahu Akbar. Tapi kita hanya terkadang karena hal-hal yang kita inginkan. Kita belum kebeli ini, kita belum kebeli itu, kita pengen ini, kita pengen itu, belum kebeli apa-apa. Kadang itu yang kita keluhkan ya. Allahu Akbar. Kita memohon ampun kepada Allah terhadap hal tersebut. Berdasarkan isi kitab Minhajul Abidin, apabila kita lakukan kajian yang mendalam, maka terdapat metode self healing atau cara penyembuhan luka batin secara lengkap dan struktur sebagai terapi terhadap gangguan stres yang sangat umum ditemukan oleh kita. Tadi coba kita sebutkan tahapan yang pertama itu apa? Tahapan ilmu. Kita memperbanyak ilmu pengetahuan, ilmu ibadah, ilmu ketauhidan, ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita. Lalu selanjutnya ilmu syariat. Itu banyak sekali ilmunya, masya Allah. Dan dari luasnya lautan ilmu, kita sebagai seorang manusia biasa hanya diberikan satu tetes saja.
Lalu yang kedua adalah tahapan taubat. Kita bertobat kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah bahwa kita adalah hamba yang berdosa, bahwa kita adalah hamba yang selalu berbuat maksiat. Kita adalah ahli maksiat. Kita mohon ampun kepada Allah. Yang ketiga adalah tahapan awalnya atau mawas diri. Tahapan awalnya atau mawas diri, menjaga diri, karena ternyata masih ada ujian-ujian ketika kita melakukan ilmu, kita sudah berilmu, terus kita bertobat kepada Allah, ternyata di sini masih ada ujian-ujian. Lalu tahapan awalin atau melepaskan. Lalu yang kelima adalah tahapan bawaris atau sebuah motivasi. Lalu yang keenam adalah tahapan qawadih atau merefleksikan. Dan yang terakhir adalah tahapan bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Walaupun kita terkadang diberi ujian sedikit, kita mengeluh, tapi ternyata masih banyak orang-orang yang ujiannya jauh lebih berat daripada kita. Kita bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tahapan pertama, metode self healing Islami diawali dengan ilmu, atau lebih sederhana dapat disebut dengan mengenal diri. Terapi sesi ini mengajak kita untuk mengenal posisi diri sebagai seorang hamba Allah, dan hanya bisa menjalani segala ketetapan qada maupun qadarnya Allah dengan ridha serta ikhtiar terbaik. Jadi ketika kita mendapat sebuah ujian, kita hayati yang ternyata ini adalah qada-qadarnya Allah. Tidak ada satupun daun yang jatuh, ini adalah atas kehendak Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Kita banyak bertobat, kita berikhtiar untuk mendapatkan hal terbaik. Anak pas waktu awal pernikahan, kan waktu itu si Abi kerjanya di bank, keluar si Abi dari bank, waktu itu kita diuji sama Allah selama 7 bulan kita nganggur, dan anak waktu itu masih kuliah. Si Abi yang bikin gorengannya, anak jualan di kampus. So sweet ya kayak gitu ya. Kerasa suka dukanya, masya Allah. Susah senang bersama dengan suami. Itu adalah ujian dari Allah. Ya kita terkadang, aduh ya Allah, ini uang sedikit lagi nih, aduh gimana ini gitu kan, sampai kepikiran, sampai benar-benar kepikiran gitu. Kita nangis bareng, kita mulai bareng, kita pelukan bareng itu karena aduh ya Allah gitu ya, ternyata ujian itu luar biasa ya gitu. Kita ujiannya masya Allah itu di sebuah finansial, karena kita menjauhkan diri dari kemaksiatan gitu. Maksudnya kita hanya memiliki modal nekat gitu ya untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Itu adalah ujian. Terapi tahap selanjutnya berupa tahapan tobat, yang bertobat kepada Allah terhadap dosa-dosa kita, menerima diri. Tujuan utama dari penerimaan ini adalah tobat kepada Allah atas lemahnya diri dalam menghadapi ujian ini yang hadir dari kita. Kita ya Allah, kita pasrah kepada ya Allah. Aku tahu ini adalah atas dosa-dosaku. Ujian ini datang karena atas dosa-dosaku ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Kita bertobat kepada Allah. Setelah itu, melalui tahapan mengenal diri dan menerima diri, maka selanjutnya adalah mawas diri. Mawas diri dari hal-hal yang dapat memicu stres. Treatment sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan terus berupaya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat zikir, banyak beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dimanapun kita berada, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau kita melihat di dalam kitab Al-Hikam disebutkan, amalkanlah sebuah zikir dimanapun kita berada, berzikir di setiap aspek kehidupan kita. Kita melihat alam semesta ini, ya Rabb, begitu indah amal ini ya Allah. Ini adalah ciptaanmu ya Rabb. Kita hayati, kita renungi. Jika kita benar-benar terus mengistiqomahkan untuk berzikir, mengingat Allah, maka tentu semuanya akan menjadi hikmah bagi kita. Semuanya akan menjadi sebuah pelajaran untuk kita. Masya Allah, kita berusaha untuk berzikir minimal. Kita istiqomahkan zikir pagi petang. Itu Masya Allah isinya. Dari mulai kita bersaksi bahwa Rabb, tidak ada zat yang berhak sembah Engkau ya Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita benar-benar pasrah di situ, kita bermohon pertolongan Allah, kita mohon keselamatan untuk diri kita di dalam zikir pagi petang itu. Minimal ya amal surat ya, itu diamalkan pada pagi dan pagi petang dan petang.
Coba dibaca artinya itu, Masya Allah. Selanjutnya adalah tahapan bawa'iz dengan menggunakan khauf, rasa takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah untuk melakukan suatu kemaksiatan, dan roja, harapan kepada Allah. Berharap bukan kepada selain Allah, tapi hanya kepada Allah saja. Untuk muqaddimah khauf cukup memahami bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berputus asa, orang-orang yang melakukan suatu kemaksiatan atas rahmat Allah, berputus asa atas rahmat Allah, itu tidak mau bertobat. Kita banyak bertobat kepada Allah. Sedangkan muqaddimahnya roja, itu harapan dengan melakukan motivasi diri bahwa Allah mendengarkan dan mengabulkan setiap doa hambanya. Kita mohon kepada Allah. Jadi kalau misalnya doa itu adalah ibaratkan seseorang yang mengayuhkan sepedanya, lambat laun pasti sampai, pasti akan Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa. Yakin sekali. Cita-cita kita, impian kita pasti akan Allah kabulkan lambat laun. Selanjutnya tahapan qawadih bermakna refleksi atau muhasabah, berkaitan dengan bagaimana perilaku stres tersebut dapat muncul. Pada tahapan ini kita dapat melakukan evaluasi diri dengan menemukan solusi atau kondisi yang tengah kita alami. Ini refleksi, muhasabah gitu ya. Nah, tahapan dalam kitab Minhajul Abidin dapat kita adopsi menjadi sebuah rangkaian terapi self healing terstruktur dalam mengatasi permasalahan stres atau gangguan psikologi ringan yang sering kita jumpai. Lalu sahabat pilah, sekarang kita masuk kepada tahapan penguatan cinta kepada Allah. Ini kan sering terjadi ya, sering terjadi di kalangan kita karena kurangnya iman. Kita mudah marah karena kita kadang ketika marah tuh gak ingat bahwa Allah tuh menyaksikan diri kita. Allah tuh menyaksikan diri kita ketika kita marah, ketika kita mukulin anak misalkan ya, yang telah terjadi, yang sudah mukulin anak atau sampai menyakiti anak itu, Allah Maha melihat. Mungkin orang-orang yang melakukan hal tersebut karena tidak berpikir bahwa Allah sebenarnya tidak suka. Nggak akan ada pemikiran seperti itu. Mungkin karena sudah masuk ke tahap stres ya. Jika sudah sampai menyakiti, lalu apa yang harus kita lakukan seperti untuk menguatkan rasa cinta kita kepada Allah? Satu adalah membaca Al-Quran dengan menghayati, merenungi sesuai dengan maksud yang benar. Kita hayati baca Al-Quran itu, ya Allah ya. Jika kita ingin berinteraksi dengan Allah, bacalah Al-Quran. Kita ingin ngobrol sama Allah, maka bacalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Di dalam tafsir yang lain dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna keimanannya adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, yaitu ancaman-ancaman Allah, itu siksaan-siksaan Allah, siksaan kubur, siksaan api neraka, itu yang membuat kita gemetar, kita takut.
Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Bertawakal bukan kepada selain Allah. Bertawakal bukan kepada selain Allah, sahabat. Orang-orang yang bertawakal kepada hartanya, bertawakal kepada suaminya, bertawakal kepada apapun yang dia miliki, tumbuhlah rasa kecewa. Tumbuhlah rasa kecewa dan akan membuat kita stres dan depresi. Jika seseorang sudah menguatkan rasa cintanya kepada Allah, kita gak akan pernah merasa kecewa. Kita gak akan pernah merasa sakit hati. Dijulitin sama orang, kita gak akan sakit hati. Karena yang kita butuhkan hanya cinta Allah, bukan cinta makhluk. Jika Allah sudah cinta kepada hambanya, di dalam sebuah hadis sahih ya, jika Allah cinta kepada si fulan, maka Allah akan memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, beritahukan kepada penduduk langit dan bumi bahwa aku cinta kepada si fulan. Malaikat Jibril akan mengatakan, wahai penduduk langit dan bumi, aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Semuanya akan cinta kepada si fulan. Begitupun sebaliknya, jika Allah murka, Allah benci kepada si fulan, maka Allah pun akan mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, sungguhnya aku murka kepada si fulan, maka murkailah dia. Maka malaikat Jibril akan mengatakan kepada penduduk langit dan bumi, wahai penduduk langit dan bumi, sungguhnya aku murka kepada si fulan, maka murkailah dia. Jadi kita raih dulu cinta Allah, kita akan mendapatkan semuanya insya Allah. Tapi yang harus kita harapkan satu-satunya hanya cinta kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Lalu selanjutnya adalah dengan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW, ini adalah dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa? Hadis qudsi adalah firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui mimpi. Di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, ya Muhammad, katakanlah, ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk mencintai siapa saja yang mencintaimu dan mencintai suami yang mendatangkan aku untuk mencintaimu. Kita hayati doa tersebut. Kita bermohon kepada Allah untuk mencintai Allah. Karena terkadang kita lalai kepada Allah. Kita ingat kepada Allah itu terhitung kapan saja ya. Kita terhitung ingat kepada Allah kapan saja. Dalam sholat kadang kita gak ingat sama Allah, tapi alhamdulillah mungkin di majlis ini kita ingat kepada Allah. Lalu ketika keluar dari majlis ini, apakah kita akan ingat kepada Allah? Allahu a'lam. Kita hayati, kita hayati untuk berdoa kepada Allah. Ini dawakan ya, sama bila kata-katanya sederhana sekali. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk mencintai siapa saja yang mencintaimu dan mencintai sesuatu yang mendatangkan aku untuk mencintaimu. Apa-apa kita cinta kepada Allah, melakukan suatu kebaikan karena kita cinta kepada Allah, kita menuntut ilmu karena kita cinta kepada Allah, kita sholat dengan sempurna karena kita cinta kepada Allah. Semuanya cinta kepada Allah. Selanjutnya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini di dalam kitab Al-Hikam ya, anak lupa belum menyebutkan ini. Di dalam kitab Al-Hikam ada 10 tahapan untuk meraih cinta Allah. Yang kedua adalah taqarrub ilallah melalui ibadah-ibadah fardu, melalui ibadah-ibadah sunnah. Orang-orang yang cinta kepada Allah, dia akan menyempurnakan ibadah-ibadah fardunya dengan sempurna. Dan orang-orang yang dicintai oleh Allah, dia akan menambah ibadahnya dengan ibadah sunnah. Ibadah-ibadah fardu dengan secara sempurna itu bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan kerjakanlah sholat, karena sholat mencegah dari segala perbuatan keji dan munkar. Realitanya banyak orang yang sholat tapi masih melakukan suatu kemaksiatan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin karena ketika sholat hanya menggugurkan kewajiban saja. Mungkin awal-awalnya kita, aduh aku belum sholatnya, aku kurang khawatir, belum sholatlah. Tapi ketika sudah sholat, selesai, gak ada gerakan apapun, gak ada perasaan cinta kepada Allah, biasa-biasa saja. Karena kekhawatirannya saja untuk menggugurkan kewajibannya untuk melaksanakan sholat. Kira seringnya melakukan hal itu?
Anak pernah melakukan hal itu. Jadi ketika suatu jauh-jauh udah sholat, udah kita lupa lagi sama Allah. Jadi cuman hanya menggugurkan kewajiban saja. Itu yang dimakan dengan lalai dalam sholat. Selanjutnya, bagaimana caranya agar sholat kita menghindarkan diri kita dari segala perbuatan keji dan mungkar? Di dalam buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Zabuni, yang pertama adalah memperbaiki toharoh atau wudhu kita yang baik. Karena wudhu yang baik akan membuahkan sholat yang baik, dan sholat yang baik akan membuahkan akhlak yang baik. Jadi kita hayati ketika kita sholat itu yang pertama perbaiki wudhu dulu. Perbaiki wudhu kita mau belajar dulu ya. Mungkin pertama, kalau di dalam kitab Safinatun Najah yang bermazhab Imam Syafi'i, wudhu itu yang pertama adalah niat, yang kedua adalah wajah, yang ketiga adalah tangan, yang keempat adalah rambut, yang kelima adalah kaki, dan yang keenam adalah tertib gitu. Jadi semuanya harus berurutan maksud tertib itu. Yang lain-lainnya adalah sunnah seperti kumur-kumur. Jadi kita praktek sekarang ya. Bagaimana cara wudhu yang baik itu? Seperti ini. Kita basuh kedua tangan kita bersihkan kuku-kukunya. Kita berkumur-kumur sampai rongga mulut kita dibersihkan. Kumur-kumur tahu ya, kumur-kumur. Yang pertama adalah wajib, yang kedua dan yang ketiganya adalah sunnah. Jadi kita laksanakan 3 kali kan. Kumur-kumur setelah itu kita membasuh wajah. Ada yang mengatakan begini aja langsung, ada yang mengatakan dari atas sampai ke bawah. Itu adalah membasuh. Namanya membasuh ya. Kita ambil air, kita tampung dulu. Dari sini, dari tumbuhnya rambut, pernah lihat ya tumbuhnya rambut di sini. Kita sampai sini. Maafkan diri ini ya Allah. Maafkan wajah kita, hayati berimprovisasi dengan Allah. Karena waktu itu Anda pernah belajar pelatihan khusyuk dalam sholat. Kita belajar wudhu yang khusyuk itu seperti apa. Ketika berkumur-kumur, ya Allah maafkan lisan ini selalu bergibah ya Allah, menjelek-jelekan orang lain, membuka aib-aib orang lain. Maafkan lisan ini, kita kumur-kumur. Terus hidung kita ini, oh ya hidung dulu ya. Hidung kita bersihkan seperti ini. Enggak ada Ivan ya. Kita bersihkan, ada yang sampai intisa dihirup airnya atau dibersihkan seperti itu, tidak apa-apa. Intisa terus langsung ke wajah. Tadi wajah sudah disebutkan. Lalu tangan. Dari tampung dulu airnya. Ya Allah, maafkan tangan ini yang sering berbuat maksiat. Kita hayati, ampuni dosa-dosa tangan ini ya Allah. Kita hayati, kita berimprovisasi dalam hati kita ya Allah, maafkan. Dibersihkan kuku-kukunya. Ada yang mengatakan dari sini sampai sini karena khawatirnya adalah air mustakmal itu terpakai katanya. Ada yang mengatakan dari sini sampai sini gitu. Jadi dari sini sampai situ. Kita bersihkan dua-duanya gitu. Lalu kita rambut. Ada yang mengatakan hanya ujung rambutnya saja yang dibersihkan. Lalu ada yang mengatakan sunnahnya itu seperti ini. Bukan diguyur ya. Bukan diguyur. Tapi kalau rambut itu diusap. Rambut itu diusap, wajah dan tangan, lalu kaki itu adalah dibasuh. Kalau rambut itu hanya diusap. Kita bersihkan, kita ini, ya Allah maafkan. Pikiran ini selalu lalai mengingatmu. Kita hayati, kita berimprovisasi dengan Allah. Maafkan ya Allah, maafkan. Karena setiap wudhu yang baik akan menggugurkan dosa-dosa kita. Lalu kaki kita, mohon maaf ya Anda berdiri. Lalu kaki kita tuh di sela-selanya dibersihkan. Dari ujung ini, dari ujung jari ini kita bersihkan sampai sini. Maafkan ya Allah kaki ini jika melakukan suatu kemaksiatan. Kita berimprovisasi dengan Allah lagi, menghayati bahwa kita berinteraksi dengan Allah. Seperti itu ya. Taqarrub ila Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah fardu dengan sempurna. Dialah yang mencintai Allah. Lalu dia menambah ibadah-ibadahnya dengan ibadah-ibadah sunnah. Kita berusaha melakukan suatu ibadah-ibadah sunnah. Sholat, tahajud, mungkin kita kadang tidak istiqomah. Kita berusaha istiqomahkan. Kita ingin berinteraksi dengan Allah. Kita ingin berkholwat dengan Allah, berduaan dengan Allah. Sholat tahajud, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat, maaf lupa lagi ini surat apa, tapi wa minal laili fatahajjad bihi. Ini ayat seperti itu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka
مقاما محمودا. Dan pada sebagian malam hari bersembahyanglah, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Masya Allah. Al-Alamah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, cobalah renungkan bagaimana Allah membalas sholat malam yang mereka lakukan secara sembunyi dengan balasan yang Dia sembunyikan bagi mereka, yakni yang tidak diketahui oleh setiap jiwa. Juga bagaimana Allah membalas rasa gelisah, gundah gulana di atas tempat tidur saat bangun untuk melaksanakan sholat dengan kesenangan hati dan di dalam syurga. Masya Allah. Di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Dengan berpuasa Senin Kamis kita dawamkan, insya Allah kita masuk bulan Ramadan ya. Semoga Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan tinggal berapa hari lagi? Tinggal 3 hari lagi, Masya Allah. Semoga kita bisa maksimal ya di dalam bulan Ramadan. Masya Allah, ini adalah hal-hal yang begitu banyak keberkahan. Yang tadinya orang-orang yang tidak menggunakan jilbab, dia mereka mau menggunakan jilbab. Yang tadinya orang-orang yang tidak membaca Al-Quran, mereka tiba-tiba baca Al-Quran. Begitu banyak kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan. Lalu selanjutnya mendawamkan zikir. 5 menit lagi ya sahabat kita ya. Sebenarnya masih banyak, cuman kita melihat waktu takutnya keburu asar. Yang ketiga adalah mendawamkan zikir.